And dance for you, my Jesus. I know you love me so. Sekali lagi ya, Kak. Oke. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my head. Shalom prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oh iya, prajurit Kristus, sekarang tayangan ibadah anak online sudah tersedia dalam subtitle bahasa Inggris dan Mandarin loh. Cara mengaktifkannya mudah. Adik-adik bisa tekan tanda pengaturan yang seperti ini atau tanda subtitle yang seperti ini pada layar perangkat elektronik adik-adik. Lalu atur subtitle menjadi bahasa yang kalian inginkan. Oke deh, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah kan? Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kau telah menghubungkan kami di sini. Sekarang kami ingin beribadah online. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Hai Kak Nike. Hai Kak Grace. Kita sapa dulu yuk prajurit Oke. Kristus yang di rumah. Shalom prajurit Kristus. Wah, Kak Niken gimana nih kabarnya? Baik, luar biasa. Kita udah seminggu gak ketemu loh Kak. Iya. Seneng banget ya pasti. Seneng Karena banget. hari ini kita mau beribadah buat Tuhan Yesus ya Kak. Betul. Nah, kita langsung mulai aja yuk Kak. Udah gak sabar banget nih. Iya.
Yuk musik. Kak, tahu gak sih Tuhan Yesus itu menciptakan banyak hal. Di langit nih, Tuhan Yesus ciptain burung, Kak. Tuh. Terus di laut ciptain apa ya, Kak? Ada ikan-ikan. Wah, ikan-ikan. Wah, pasti keren-keren banget semuanya ya. Betul. Kayak lagu yang ini, Kak. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hand and let my praises rise. When I look up to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey, slide to your right, hey. She loves everything about you and me. Jump to your right, hey, jump to your right, hey. 'Cause she loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. Sekali lagi ya, Kak. Oke. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look up to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey, slide to your right. 'Cause she loves everything about you and me. Jump to your left, hey, jump to your right, hey. 'Cause she loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, oh Jesus. I know you love me so. Slide to your left, hey, slide to your right, hey. She loves everything about you and me. Jump to your left, hey, jump to your right, hey. 'Cause she loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. Seru banget ya, Kak? Seru banget. Nah, karena Tuhan udah ciptain semuanya dengan indah, kita harus hati-hati nih, Kak. Hati-hati apa tuh, Kak? Hati-hati dalam menggunakan tangan kita, dalam menggunakan kaki kita, terus dalam menggunakan apa lagi ya, Kak? Mulut. Oh iya, mulut, benar. Kita harus hati-hati, Kak, supaya kita tidak merusak ciptaan Tuhan. Benar banget, Kak. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Amin. Yeay. Wah, Kak, Tuhan Yesus hebat banget. Hebat banget, betul. Nah, kalau gitu prajurit Kristus, yuk kita boleh sama-sama siapin hatinya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita kasih sikap yang terbaik ya, Kak. Iya, Kak. Semuanya kalau mau duduk boleh. Pokoknya ambil sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus.
kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita ulang yuk sama-sama dari awal. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita sama-sama sembah Tuhan yuk adik-adik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, tinggikan nama-Mu Tuhan.
baik banget dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau telah mengerti atas kami ya Tuhan. Tuhan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan dapat menjadi petunjuk dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Engkau berkati juga kami Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Engkau jauhkan segala roh yang mau mengganggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah bersatu dalam doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom prajurit Kristus. Semua sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Senang banget hari ini Kak Ida ketemu lagi dengan kalian. Yuk semuanya tetap duduk manis ya. Oke? Kelas besar boleh ambil Alkitabnya. Nih Kak Ida juga bawa nih ya. Yang kelas besar yang udah bisa baca boleh ambil Alkitabnya. Adik-adik kelas kecil boleh dengerin nanti kakak bacain buat kalian ya. Atau mama papa boleh bantuin juga. Oke? Firman Tuhan hari ini Kak Ida mau cerita tentang persiapkan hati supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa ya? Masih serupa dengan Kristus? Tahu nggak? Kenapa? Supaya Tuhan Yesus bisa hadir dan bertahta di hati kita, di dalam hidup kita, ya. Oke? Yang kelas besar boleh buka di Yesaya 40. Yuk, dibuka Alkitabnya. Yesaya 40. Kita baca dulu di ayat yang ketiga, ya. Kak Ida bacain buat adik-adik yang kelas kecil, ya. Dengerin baik-baik. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Wah, siapa di sini yang pernah lihat padang gurun? Angkat tangannya. Wah, atau mungkin lihat di TV atau lihat di gambar, boleh juga. Coba Kak Ida mau tanya nih, kalau di padang gurun itu kira-kira banyak apa ya? Oh, banyak apa? Ada yang jawab di sana. Banyak pasirnya, Kak. Pinter. Bener banget, banyak pasirnya. Terus kalau di padang gurun itu kira-kira udaranya gimana ya? Kalau siang hari udaranya sejuk atau
atau panas? Yang kelas kecil? Jawabnya katanya udaranya panas, Kak. Bener banget, pinter. Terus Kak Ida mau tanya nih, yang agak kelas gedean dikit. Kira-kira binatang apa yang bisa tinggal di padang gurun? Kira-kira binatang apa yang bisa hidup di sana ya? Ada yang tahu? Binatang apa? Oh iya, pinter. Onta, bener banget. Nah, kalau tanaman apa ya? Ada nggak ya tanaman yang bisa hidup di padang gurun? Ada yang jawab. Katanya ada. Tanaman apa kalau ada? Tanaman apa? Bener banget. Kaktus. Wah, pinter-pinter semua nih anak Tuhan. Keren. Bener banget. Nah, kenapa ya dibilangnya di Alkitab suruh persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, ini adik-adik, padang gurun itu atau padang pasir itu ibarat seperti hati yang kering. Nah, hati yang kering itu harus diairi oleh firman Tuhan supaya nggak kering lagi, ya, supaya nggak gersang lagi, ya. Jadi perlu diairi firman Tuhan, perlu baca firman Tuhan. Siapa di sini yang masih baca firman Tuhan setiap hari? Angkat tangannya, angkat tangannya. Semuanya masih baca firman Tuhan. Ada yang udah kadang-kadang lupa. Yang lupa ingat lagi ya. Penting banget untuk baca firman Tuhan setiap hari dan bahkan merenungkannya setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah petunjuk, penuntun dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan adalah Allah sendiri. Nah, terus dibilangnya apa? Tadi dikatakan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sekarang Kak Ida mau nanya nih, kalau tadi dari padang gurun, kita sekarang bayanginnya ke padang belantara. Kalau di padang belantara ada apa aja ya? Kira-kira? Adik-adik tahu? Coba angkat tangannya yang tahu. Ada yang bilang katanya ada banyak pohon-pohon, Kak. Oh iya, bener banget ya, pinter. Terus ada apa lagi? Ada apa? Ada semak-semak, Kak. Bener banget. Ada semak-semak. Nah, itu semua semak-semak itu ibarat adalah dosa kita atau adat kebiasaan kita yang kurang baik. Nah, itu harus dibuang, harus disingkirkan. Nah, kalau udah disingkirkan itu semuanya baru bisa dibuat jalan raya. Nah, kita lanjut ya, ayat 4 ya, kita baca lagi ya. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berleku-leku menjadi dataran. Nah, kita mulai dari lembah. Lembah itu tanah yang dataran rendah. Nah, itu harus ditutup adik-adik. Itu kayak apa ya? Itu ibaratnya nih adik-adik. Jadi itu kayak hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak seturut dengan firman Tuhan, bahkan tidak menyadari identitas kita sebagai anak Allah. Nah, itu harus diubahkan adik-adik. Ingat, Tuhan menciptakan setiap kita istimewa. Dan Tuhan itu punya rencana yang besar bagi setiap kita, ya. Jadi adik-adik, ingat identitas kita. Kita ini adalah anak Allah, anak raja, di atas segala raja. Nah, jadi kita mesti pede, mesti yakin dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Nah, terus kita lanjut. Gunung dan bukit, wah, itu adalah seperti kesombongan kita adik-adik, ya.
Kalau yang merasa sombong, lihat dong aku tuh pinter, aku tuh keren, aku tuh jago, ngapain aja bisa. Nah, hati-hati adik-adik. Semua yang kita bisa, semua yang kita punya itu Tuhan yang kasih. Jadi itu semua kita mesti diratakan, ya, mesti diratakan. Itu maksudnya yang sombong-sombong kita mesti belajar untuk rendah hati supaya kita hidup seturut dengan firman Tuhan, ya. Nah, Kak Ida pernah nih pulang ke Jawa ya. Waktu pulang ke Jawa, Kak Ida tuh lewat jalan tol. Jalan tolnya tahu nggak adik-adik? Itu jalannya itu ada melewati bukit, ya. Bukitnya itu udah dibelah, udah diratakan. Jadi dia bisa melewati bukit itu, jadi udah bukan bentuk bukit lagi, tapi bukit yang udah terbelah. Karena apa? Bukitnya sudah diratakan sehingga jalan tolnya bisa dibuat sama. Kayak tadi firman Tuhan katakan kan. Nah, jadi kesombongan atau gunung-gunung yang tinggi itu harus diratakan supaya bisa buat jalan yang besar. Supaya akhirnya kita bisa hidup selaras dengan firman Tuhan. Bahkan serupa dengan hatinya Tuhan Yesus, serupa dengan Kristus, ya. Yang tadinya masih sombong, yang tadinya masih merasa dirinya hebat. Nah, kita akan kembali kepada kasih Kristus. Oh iya ya, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan 100%, manusia 100%, tapi dia tidak pernah sombong. Bahkan ketika dia dihina, Tuhan Yesus nggak pernah membalasnya. Ketika dia dicaci maki, Tuhan Yesus nggak pernah membalasnya. Bahkan Tuhan mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya. Sekarang adik-adik, ya, kalau misalnya adik-adik ingat, ya, mau lakukan sesuatu, ingatnya gini, what will Jesus do? Kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya? Kalau terjadi sesuatu sama seperti yang aku alami. Nah, jadi kita tahu nih, kira-kira kalau di sekolah ulangan terus susah, nggak bisa, kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya? Tuhan Yesus mau nyontek nggak ya kira-kira? Pasti enggak kan? Nah, kamu juga jangan ya. Kira-kira jadi kamu mesti belajar untuk memikirkan kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya kalau jadi aku ya? Seperti itu ya. Jadi kita belajar untuk hidup serupa dengan kasih Kristus. Belajar untuk serupa dengan yang Tuhan Yesus lakukan ya. Adik-adik, oke? Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Tuhan Yesus penuh kasih. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tidak pernah ngedumel. Dia selalu penuh dengan syukur. Dia penuh dengan kasih kepada semua orang, gak pilih-pilih dan lain-lainnya. Semua sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik hanya perlu belajar dari firman Tuhan. Makanya perlu baca firman Tuhan setiap hari ya. Ayo sekarang adik-adik ya, yang mau hidup seturut dengan firman Tuhan, yang mau hidup serupa dengan kasih Kristus, kita berdoa ya, dan kita nyanyi lagu ini. Kita minta supaya Tuhan ubahkan hati kita supaya serupa dengan kasih Kristus ya. Oke? Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunanku tanah liat, engkau penjunanku tanah liat. Bentuk jadikan itu doaku. Bentuk jadikan itu doaku. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my God, oh God. Change my heart, oh God. May I
I be like you. May I be like you. You are the potter, I am the clay. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I pray. This is what I pray. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Seputih salju. Seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu Tuhan, seperti dirimu. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, ini doa kami supaya kami hidup serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Supaya Engkau ubahkan setiap hati kami Tuhan, yang dulu masih suka marah-marah, yang dulu masih suka bohong-bohong, yang dulu masih mengatakan hal yang tidak baik. Tuhan tolong supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan ubahkan hati kami supaya kami penuh kasih seperti Engkau Yesus. Tuhan ubahkan supaya semua yang kami perkatakan sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar semakin hari kami semakin hidup serupa dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau yang bertahta di dalam hidup kami, di dalam hati kami Tuhan Yesus. Sehingga sungguh orang boleh melihat kami seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Biar semakin hari kami semakin sama, serupa dengan Engkau Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Cara berpikir yang diubahkan oleh Roh Kudus yang sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Shalom prajurit Kristus, ayo sama-sama kita mendengarkan pengumuman. Prajurit Kristus, ayo kita memberi persembahan. Nomornya ada di layar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya GBI Bintara House of Shalom dan sharing ke teman-teman supaya kita bisa beribadah bareng walaupun di rumah aja. Ibadah yang ada sekarang udah ada yang onsite loh, dari jam 9 pagi dan juga jam 11 siang. Ditunggu ya. Bagi yang mau bertanya seputar ibadah raya anak, bisa langsung kontak ke Instagram @ibadahanakkbhouse. Ini dia prajurit Kristus yang berulang tahun bulan ini. Happy birthday semuanya. Ayo kita lihat foto dan video minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Hai prajurit Kristus, keren kan ibadah hari ini? Sebelum selesai ibadah, kita ingin berdoa syafaat dulu dan menerima berkat dari Tuhan. Yuk mulai berdoa semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kau telah memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia.
Tolong Kau jauhkan bangsa kami dari yang jahat Tuhan. Berkati bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang maju dan tentram. Tuhan, berkati Presiden kami Pak Joko Widodo, Kau berkati kesehatannya, keluarganya, Kau berikan nikmat agar dapat memimpin bangsa kami lebih maju lagi. Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tolong Kau sembuhkan dengan sempurna ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja. Kau berkati gereja-gereja, Kau pakai agar dapat mengumpulkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan, kami mau berdoa untuk gembala kami, Opa Niko dan Om Beni. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati keluarganya, Kau berikan hikmat yang daripadamu, Kau berikan visi-misi yang daripadamu. Tuhan, kami mau berdoa untuk kali ibadah raya anak. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati keluarganya, Kau pakai mereka lebih luar biasa lagi. Tuhan, aku mau berdoa untuk keluarga-keluarga. Kau berkati keluarga-keluarga agar dapat menjadi keluarga yang rukun, damai sejahtera. Tuhan, aku mau berdoa untuk teman-teman kami yang di rumah. Kau berkati teman-teman kami yang di rumah. Kau berkati kesehatannya, Kau berikan kepintaran dan kecerdasan supaya seperti Daniel. Kau berikan semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk prajurit Kristus boleh sama-sama bangkit berdiri, kita siap menerima berkat Tuhan. Adik-adik prajurit Kristus, sebelum terima berkat, kakak mau berdoa buat setiap adik-adik prajurit Kristus yang berulang tahun di minggu ini. Yuk, kita berdoa yuk sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan hari ini menjadi penuntun dalam jalan kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa buat setiap adik-adik prajurit Kristus yang berulang tahun di minggu ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah tambahkan umur untuk mereka 1 tahun lagi. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan boleh berikan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan setiap adik-adik prajurit Kristus. Tuhan, kami juga berdoa agar kehidupan mereka selanjutnya, Tuhan yang menuntun mereka, ada hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap adik-adik prajurit Kristus. Dalam setiap pelajaran mereka di sekolah, Tuhan Engkau berikan mereka kepandaian. Mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mereka boleh menjadi anak-anak yang berdampak bagi lingkungannya Tuhan. Menjadi saksimu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan setiap adik-adik prajurit Kristus ini boleh semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Semakin menghormati orang tua, mengasihi orang tua mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang tua dari adik-adik prajurit Kristus yang berulang tahun. Baik mereka yang single parents juga Tuhan.
Biar Tuhan yang memberkati setiap mereka, pekerjaan usaha apapun yang mereka lakukan, biar Tuhan buat mereka berhasil. Dan mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau tuntun Tuhan dalam memimpin setiap adik-adik prajurit Kristus dalam membesarkan mereka Tuhan sampai mereka menjadi dewasa nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah sekarang kita mau terima berkat. Yuk kakak undang semuanya adik-adik prajurit Kristus berdiri dan angkat kedua tangannya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik prajurit Kristus mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.